menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Alala. Oke. Dan sekarang kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya bungsun. Parasa kamu. Ya Muhammad. Apa yang terjadi? Terus. Langsung keluar semua kotoran-kotoran. Keluar semua kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Foto lagi. Itu ubatnya. Oh, dicampur susu kok, bener kok. Itu dia. Kok uya itu. Apa yang terjadi? Kasih air. Keluar semua kotoran-kotorannya. Jangan jadi di video kan. Jangan jadi batal bae. Ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti di cuplikan yang kita melihat bahwasanya itu yang selama ini Ustadz Munjir mengharamkan babi, juga ya banyak sekali lah ya, kafir itu ya pasti neraka jahanam, dan banyak sekali fitnah-fitnahan yang dilontarkan kepada iman kita teman-teman sekalian. Tetapi saya mau himbau kepada kita, mari kita tetap elus dada, kita tetap sabar ya, kita tetap mengampuni mereka. Karena sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mengomentari sebuah videonya yang membahas tentang Alkitab yang dia katakan bahwa pasal Matius pasal 16 sampai ke 28 itu sebenarnya itu kitab palsu kata dia ya, pasal-pasal palsu, sementara yang benarnya Matius itu hanya sampai pada Matius pasal 15 ayat yang ke-24 tentang cerita perempuan Kanaan yang datang berseru-seru kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan, dan saat itu Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang hari Israel. Dan ini dia stopkan di ayat itu saja, padahal sebenarnya pasal 15, Matius pasal 15 sebenarnya itu berakhir di ayat yang ke-39 teman-teman. Dan lagi-lagi kita melihat bahwa memang inilah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang otaknya ya menurut saya tidak suka dengan perbedaan, ya, benci dengan sesama, dan juga mengajarkan hal-hal yang takiyah mungkin ya, dusta, tidak benar apa yang mereka ceritakan. Untuk teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat video daripada Ustadz Munjir ini, dan nanti di akhir video kita akan memberikan sebuah cuplikan video di mana itu merupakan penghinaan sendiri buat dia, dan juga video itu menampar pipinya sendiri. Sekarang kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Ketuhanan Yesus, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tapi pertanyaan untuk Bapak, kenapa mereka begitu gencar memurtadkan orang Islam? Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu. Matius pasal 12 ayat 19, betul kan? Di Matius, mereka ini jadi doktrin pendeta ini, gereja. Matius pasal 28 ayat 19. Padahal Pak, kalau bicara hukum, kalau Bapak ada di sarjana hukum, Matius pasal 15 ayat 24 ini pasal terakhir Pak. Kacau. Sekian abad Isa wafat, dalam maaf diangkat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kamu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan
diserupakan dengan dia. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani, membunuh nabi, mematahkan salib. Karena babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7. Dan lagi babi jangan kamu makan, dagingnya jangan kamu sentuh, unclean to you, haram untuk sampean panjenengan. Bapak pasti bertanya, kenapa sih setiap Kristen pribadi misi, pribadi yang akan memurtadkan semua manusia muka bumi, mereka sangat yakin ini amanat agung Yesus? Apa isinya? Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Padahal secara hukum tekstual ini muncul setelah abad sekian. Ayat yang benar Matius pasal 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi Bapak kalau pengikut Kristus neraka jahanam, karena Bapak bukan keturunan Bani Israel. Ya, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itulah videonya yang dia sudah utarakan, dia sudah jelaskan ya untuk menipu umat Islam sendiri. Dan hal ini saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Oleh karenanya, saat ini kita akan melihat kebenarannya teman-teman sekalian ya, disampaikan, dan ini juga tersurat di kitab sucinya yaitu Al-Quran. Di mana sebenarnya yang masuk neraka bukanlah orang-orang kafir atau orang Nasrani dan Yahudi. Tetapi yang masuk neraka adalah umat Islam sendiri. Ya, umat Islam sendiri. Itu yang pertama. Ya. Karena ada ayatnya. Karena Allah berfirman bahwa sudah merupakan keharusan ya bagi umat muslim harus masuk neraka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, juga nabi junjungan daripada Ustadz Muncir ini. Ya, saya tidak mengomentari terhadap iman-iman muslim yang lain, tetapi karena Ustadz Muncir ya mencoba untuk menghina kekristenan, dan saat ini saya mau jelaskan ke dia, dan ini juga berdasarkan dengan fakta yang disampaikan oleh para ustadz yang lain ya. Dimana ada apa itu teman-teman sekalian yang mereka jelaskan, yaitu tentang nabi junjungannya bahwa tidak masuk surga ya, tidak ada dalilnya. Benar yang disampaikan oleh Muhammad KC, di mana Pak Muhammad KC pada waktu itu dilaporkan ya, gara-gara dia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak masuk surga. Nah teman-teman, ternyata memang ustadz yang lain juga ya, yang masih muslim loh ya, mereka juga membenarkan hal itu. Karena memang Muhammad tidak menjanjikan surga. Ya, dia tidak masuk surga. Ya, ini poin penting buat kita sebagai orang-orang Kristen. Kita juga pahami di mana mereka terus menjelekkan kekristenan bahwa Kristen akan masuk neraka, tetapi pada kenyataannya justru mereka yang akan masuk neraka. Dan juga mereka katakan bahwa Kristen tidak akan masuk surga, justru mereka yang tidak masuk surga. Ya, dengan pemahaman-pemahaman mereka. Jadi kita akan mendengarkan teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh mantan muslim dan juga yang masih muslim yang berjabatan sebagai ustadz yang menyampaikan bahwasanya umat Islam pun tidak ada jaminan untuk masuk surga dengan amalnya ya, dengan dia melakukan aturan agama tidak ada. Dan juga Nabi Muhammad sendiri pun ya tidak ada jaminan bahwa dia itu masuk surga ya. Itu masuk surga atau tidak masuk surga itu haknya Tuhan. Ya, itu bukan hak kita sebagai umat manusia. Itu haknya Tuhan. Jadi janganlah kita saling menghakimi. Ya, oke teman-teman, mari kita langsung saja untuk melihat video penjelasan yang ada berikut ini. Setiap muslim itu walaupun dia sholat, taat, tetap masuk neraka. Karena ada di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ibu jangan anggap enteng ini Bu. Murtad itu kafir Bu. Kafir itu neraka jahanam. Dijamin masuk neraka. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tidak benar.
Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nah, surga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat surga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jamin surga. Surga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Oke. Dan sekarang kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bungsun. Paras. Ya, Muhammad. Apa yang terjadi? Terus. Langsung keluar semua kotoran-kotoran. Keluar semua kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Foto lagi. Itu udatnya. Oh, dicampur susu kok, bener kok. Itu dia. Kok uya itu? Apa yang terjadi? Kasih air. Keluar semua kotoran-kotorannya. Tat, jangan jadi di video, Tat. Jangan jadi batal, weh.